Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Indigo Story. Ya, masih bersama saya Bayu dan Mas Dimas. Di konten kali ini yang kita namakan Kamis Misteri. Ya, kita udah lama ya Mas? Udah lama lah kita, ya semenjak pandemi itu datang Ya. terus kita jadi jarang konten lagi, tapi kita usahakan mengkonten Ya. untuk menghibur sobat indigo sekalian. Ini merupakan konten pertama kita di tahun 2022. Oke. Semoga sih kita bisa konsisten ya. Bisa konsisten Tiap lagi. Kamis bisa ngasih konten buat penonton. Ya, buat sobat indigo semua. Ya. Terus kita mau bahas apa nih Mas? Bahas apa ya? Kita Apa? bahas yang lagi viral kemarin. Yang penangkapan itu. Ya, yang penangkapan kemarin itu ya. Itu udah ketemu ya ratunya ya? Tinggal rajanya. Iya, Ya. kan rajanya udah. Raja di goa, ratu di bambu, udah. Nah, Udah ketemu. langsung tanya nih. Emang ada raja sama ratunya jin itu? Kalau raja sama ratu jin itu ada. Ada. Raja sama ratu jin itu ada karena biasanya jin itu mereka berkoloni. Jadi mereka itu membentuk sebuah kelompok, sebuah kerajaan di suatu tempat. Jadi mesti di mereka itu punya yang namanya pimpinan. Nah, pimpinannya biasanya disebut raja atau ratu jin. Tapi uniknya kalau ada raja itu biasanya nggak ada ratu. Jadi Enggak sepasang begitu. nggak sepasang. Kayak sepasang. manusia gini. Enggak. Jadi kalau raja ya udah satu aja. Pemimpinnya cuma satu. Kalau nggak raja ya ratu. Oh, gitu. Itu apakah kalau pemimpinnya raja nih? Mm-mm. Itu satu golongan raja semua, maksudnya laki-laki semua atau Oh enggak. Misal sorry nih, mereka berjenis kelamin anggap saja mereka berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. ya. Jadi mereka itu belum tentu. Misal kayak gini, ada di satu tempat, istilahnya dia punya raja, bentuknya mungkin kayak bertanduk atau mungkin bertanduk bawa tongkat yang gitu-gitulah. Monyet gitu ya. Anggap Bisa. aja bisa kayak gitu. Tapi nanti anak buahnya bisa bentuknya bisa lain-lain Bisa. karena kan mereka bisa berubah bentuk sesuai keinginan mereka. Kayak gitu. Jadi belum tentu kalau rajanya bentuknya serem, anak buahnya serem, belum tentu. Lebih serem juga ada. Terus perannya raja itu buat apa? Sebenarnya kayak kalau raja mungkin kayak buat pemimpinnya mereka. Jadi mereka tetap butuh dipimpin. Jadi untuk jaga keharmonisan, kan misal gini, keharmonisan. Jadi kayak mereka itu apa ya? Mereka itu punya kayak koloni gitu Ya. kan. Jadi kan kalau ada yang ganggu, kalau ada yang apa, nanti rajanya yang bertindak. Perang penjajahan gitu. Enggak sih. Kalau pernah baca di Indigo Story, Ya. itu pernah ada itu ceritaku sama salah satu kerajaan jin. Lah, itu si raja ini perannya sebagai kayak hakim. Ya, kayak hakim, kayak Hakim pengadil. pengadilan. Iya. Ada meja hijaunya nggak? Tidak Nggak ada. Tidak. Siap. Itu hanya di Beda. hanya di itu. Jadi dia itu kayak dia kayak pengadil kalau ada satu rakyatnya yang kasus Iya. dan harus minta bantuan raja, maka rajanya yang akan turun. Kayak gitu. Itu salah satu yang pernah aku ngalamin itu. Oh, itu kasusnya itu sama sejenis mereka atau sama manusia? Sama manusia. Jadi itu konfliknya sama manusia. Sama manusia. Iya, jadi kayak misal kalau yang di kerajaan jin yang aku masukin ke cerita ya. Ya. Yang di Instagram itu dia itu si rakyat jin aja ya, rakyatnya itu ganggu manusia. Lah
Terus manusia ini bertindak. Dalam kasus itu dia itu dipukul atau tendang gitu. Ternyata dia juga bisa melihat atau Karena itu kayak refleks gitu kan. refleks. Ditendang. Terus akhirnya dia melapor. Jadi ceritanya gini. Itu anggap aja si cowok itu tidur di bawah pohon. Ya. Tiba-tiba mimpi didatengin cewek. Tapi ceweknya itu mulutnya itu kalau senyum sampai kuping. Serem juga ya. Sampai kuping tuh, bayangin sampai kuping. Mirip Joker dong. Bisa mirip sih. Joker versi cewek nih. Sampai kuping, terus dia tuh gini, kan takut kan si cowok kan. Ya. Akhirnya si jin itu ditendang. Di mimpi. Di mimpi ditendang. Setelah itu si cowok itu kan sering banget tidur di situ. Nggak takut sebenarnya, cuma di suatu hari dia tuh mimpi dia datang ke sebuah kerajaan dan ada ratunya di situ. Terus terjadilah yang namanya kayak pengadilan gitu, kayak pengadilan jin. Terus akhirnya ya udah di situ diputuskan, mereka si tersangka sama yang ngadu itu dipertemukan. Tapi pada saat itu si jinnya yang cewek ini dia nggak berani keluar Karena yang salah yang cewek. Tapi si cowok itu menerima konsekuensi bahwasanya dia itu datang ke kerajaannya, terus di depannya tuh ada meja gede banget, meja gede, ada makanan banyak banget. Iya. Itu disuruh makan, tapi si cowok ini nggak mau. Kenapa tuh? Karena kalau makan, otomatis dia kan nggak akan kembali lagi ke dunia manusia. Itu yang cerita yang ngalamin itu. Yang di story. Yang di postingan Indigo Story itu. Lah, habis itu kan dia nggak mau makan. Yeah. Terus di depannya itu ada hiburannya loh. Jadi kayak manusia ada hiburan, jadi diadakan semacam pesta gitu. Tapi versi mereka. Bentuknya manusia semua. Tapi nggak ada ini kayak garis di bawah hidung. Itu termasuk ciri-ciri ya? Itu ciri-cirinya. Itu tiba-tiba itu kan hiburannya tuh kayak nyanyi kayak nyanyian Jawa. Jawa gitu ya? gitu. Kemudian tapi yang nyanyi ini dari cantik lehernya berubah panjang, molor. Jadi lehernya tuh jadi panjang. Terus mau gigit si cowok ini. Yang nggak mau makan tadi. Terus akhirnya dia bangun, terus sampai sekarang dia nggak mau tidur di bawah pohon itu lagi. Jadi fungsinya raja itu memang kayak ya bisa salah satunya sebagai pengadil. Tapi kan itu kan maksudnya dia cuma tidur, nggak yang ngucingin atau enggak, ternyata emang dia berbuat sesuatu di situ, tapi sesuatunya itu cuma kayak pindah batu atau gimana. Itu aja sih. Nah, itu kan versi dari temannya Mas Dimas nih. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri udah pernah ketemu? Kalau bertemu udah beberapa kali sih. Nggak cuma sekali. Nggak cuma sekali. Sering. Beberapa kali. Nggak sering juga, tapi pernah beberapa kali aja. Bisa diceritain? Di pantai Sembuan. Pantai Sembuan itu daerah Wonogiri ke selatan. Oke. Itu satu. Ini teman-teman yang di Wonogiri. Bisa didengerin bentar. Itu satu, Wonogiri. Yang kedua di Alas Kerendowahono, itu hutan di perbatasan Karanganyar sama Sragen kan. Oke. Itu Alas Kerendowahono, Pantai Sembuan sama satu lagi itu sebut yang mana ya enaknya ya? Satu lagi aja, yang satu aja terserah sih. Menarik, sorry. Kalau yang satu itu yang di sekolah dulu. Ada sekolah. Iya, di sekolah aku dulu. Boleh diceritain tuh yang di Wonogiri. Kalau yang di Wonogiri itu kan sebenarnya kan Pantai Sembuan itu di kayak pintu lainnya Kerajaan Pantai Selatan. Itu kan biasa lah, pasti kan yang pimpin kalau orang itu pasti semua pada tahu kalau itu penguasa Laut Selatan gitu kan. Bener. Tapi kalau yang di Alas Kerendowahono, yang di Boyolali bukan Karanganyar Sragen itu yang menurutku paling ekstrim. Parah. Kenapa tuh? Paling parah. Jadi
dia itu kan di situ kan ada kayak punden. Oh, peninggalan zaman dahulu. Oh, jadi kayak satu tempat gitu ada punden, ya. Terus itu ada pohon beringin putih. Pohon beringin tapi warna putih. Aku nggak tahu itu jenisnya beringin putih. Itu gede banget. Dan setiap tahun itu dari Keraton Solo pasti ngadain satu acara atau satu kayak apa ya kayak. Oh, itu tadi tempat apaan? Sorry. Itu tempat itu adalah salah satu pundennya keraton. Jadi itu benteng gaibnya keraton dari sisi utara. Oh, dari sisi utara. Kebetulan keraton itu bukan sering banget, setahun sekali biasanya ngadain di situ ada upacara adat Maisolawu. Jadi itu apa ya? Ngubur kepala kerbau sama kaki kerbau itu buat semacam doa dan harapan. Sebagai filosofi. Okay. Dan ternyata itu di situ itu bukan raja tapi ratu. Ratu. Berarti wujudnya perempuan hari ini. Iya, perempuan. Berwujud apa lagi? Itu dia wujudnya raksasa. Raksasa cewek. Tinggi banget. Bisa dikasih contoh ukurannya 3 meter, 4 meter, 5 meter. Sepohon. Pohon beringin itu. Sepohon beringin itu. Yang aku lihat dalam segitu. Terus itu kan namanya kalau kepercayaannya itu namanya adalah Batari Koloyuwati. Jadi itu bisa disebut Dewi Durga. Kalau ada yang menyebutnya sebagai Dewi Durga. Berarti warga-warga di situ udah pada tahu. Udah tahu kalau itu adalah tempat untuk kayak semacam spiritual gitu. Dan yang di situ ada yang berwujud. Batari Koloyuwati itu raksasa cewek tinggi, mengerikan, dan di situ rakyatnya juga sama bentuknya itu bekasaan itu kayak semacam ya laki-laki cewek tinggi tapi kurus rambutnya kayak orang-orang primitif zaman dulu. Lah itu ratunya. Yang paling unik adalah pernah ketemu sama senopatinya. Oh, ada tingkatannya tuh. Ada. Dari ratu kan nggak mungkin langsung ke rakyatnya kan nggak mungkin. Jadi dia ada senopatinya. Tak pikir langsung ratu, langsung rakyat semua. Enggak. Pada takut. Senopatinya itu bentuknya kalau teman-teman tahu jenglot ya. Ya, yang kecil jenglot. itu ya. Jenglot. Tapi rambutnya putih. Rambutnya putih. Aku ketemu senopatinya jenglot, rambutnya putih. Pas aku berdiri, tinggiku itu cuma semata kakinya dia. Berarti tinggi banget. Tinggi banget kan? Tinggi banget itu. Oke. Terus lebih berarti sama yang rajanya itu di bawahnya atau masih? Sebenarnya itu kan posisinya di bawahnya, jadi kayak kedudukannya di bawahnya. Tapi emang wujudnya dia mewujudkan lebih besar. Karena dia kan gini bisa berubah bentuk. Dan itu adalah kali pertama saya merasakan yang namanya ngeri. Oke. Apalagi saya orang awam sih ya kalau lihat ya. Coba lihat ya. Itu coba dirasakan. Kapan-kapan boleh kita lihat ke sana. Bisa. Itu kan menurut yang sepengalaman Mas Dimas ya, yang di Grandowahono itu. Udah 3 ya? Udah 3. Wonogiri, Grandowahono, sama satu kan di sekolah. Di sekolah kan nggak mungkin disebut, di sekolah kan nggak mungkin. Oke juga. Walaupun ada yang tahu tapi kan tidak mungkin disebut. Benar juga. Oke. Terus membahas soal Raja sama Ratu Jin. Belakangan ini ada yang viral. Ada yang nangkep. Oh, yang kemarin itu. Iya. Tahu. Pendapatnya gimana tuh? Ya pendapatnya sependapat Mas Dimas saja sih. Yang bikin konten kreatif dan menghibur rakyat Indonesia sih yang pasti yang lagi butuh hiburan. Kalau aku suruh nanggepin itu ya aku nanggepinnya cuma karena itu mungkin buat kontennya dia atau mungkin kayak buat hiburan aja, jadi nggak masalah sih. Tapi kalau Raja Jin bentuknya cuma segitu yo nggak serem ya. Nggak serem loh itu cuma segitu. Apalagi kemarin kan cakarnya sempet lepas kan. Pas ditangkap di gua cakarnya lepas satu kan. Iya benar. Nggak, tapi itu sukses bikin
heboh, langsung viral di langsung viral media sosial. Terus kan itu ada raja sama ratu ya. Apakah mereka juga bakal lengser atau ganti posisi gitu loh? Kalau itu biasanya kan sistem kerajaan di mereka dan di kita sebagai manusia itu kan beda. Kalau kita mungkin kan, kalau kita kan mengenal yang namanya umur kayak umur manusia kan paling 100 tahun itu pun udah terlalu panjang kan. Yeah. Itu kan pasti kan regenerasi ada. Tapi kalau di sana kebanyakan yang aku temui itu dari dulu sampai sekarang sama aja sih. Kayak yang di Nuwun Sewu, yang di Pantai Selatan itu juga dari zamannya eyang dulu kan masih itu. Kalau dari yang Kerendo Wahono yang tadi yang beringin putih yang jin raksasa itu, Betari Kolo Iwadi itu juga kalau yang pernah info yang aku dengar itu kan udah dari zaman Mojopahit. Dari zaman Majapahit dia udah kayak gitu dan masih itu gitu. Jadi kan emang udah lama banget dan mungkin ada pun regenerasi kita juga nggak tahu, mungkin regenerasinya 1000 tahun sekali atau berapa kan kita nggak tahu. Terus bisa dikalahin nggak kayak gitu? Terlalu berat ya pertanyaan gue. Nggak berat sih, ini pertanyaan orang yang kepo mendalam. Tapi kalau menurutku tetap kenapa harus dikalahin kalau nggak ganggu gitu. Oh iya, balik juga sama. Iya sih, balik juga. Kalau kita nggak ada urusan ngapain gitu kan? Kita hidup selaras aja udah enak. Oke, kayaknya cukup itu aja sih yang aku tanyain sama ini kan konten pertama ya. Untuk campaign kita. Ya. Setelah sekian kita lama tidak mengkonten, ya. Kita masih kaku sekali. 2 dekade ya, enggak. 2 dekade kita tidak mengkonten. Ya semoga ini bisa menghibur teman-teman semua, menambah pengetahuan teman-teman semua, ya, agar tidak tersesat dengan hal-hal seperti itu dan nggak salah menilai mana yang benar sama yang salah. Itu. Terus oke, mungkin sekian. Jangan lupa di komen, like dan subscribe. Terus di share juga ke teman-teman. Jangan lupa follow akun Instagram kita di indigo@story. Itu banyak banget. @indigo_story. @indigo_story. @indigo.story. @indigo.story. Kenapa kita lupa? Karena lama nggak upload. Iya. Nanti bisa tanya via DM bisa. Bisa kita bahas juga sebagai konten sih sebenarnya. Nanti tanya aja via DM. Nanti bakal kita jawab ya, karena DM numpuk tetap bakal kita jawab, nanti gimana pun caranya tetap bakal kita jawab. Ya. Kalau ada tambahan satu lagi nih. Iya. Kaosnya kita sama. Wah, kaos kita seragam Indigo Story. Bisa nanti kalau para penonton mau atau berminat cari. Oke. Nih. Depannya logonya segini aja. Tulisannya Indigo Story. Gambarnya apa nih? Ini gambar, ini logo kita. Logo aja sih. Ini udah nanti ada maksud lain. Kita tanya bapak pimpinan produksi nanti, Bapak Pinpro nanti ya. Terus yang belakangnya kayak ini. Oh. Indigo ini Story. Ada Betoro Kolo, Watara Kala. Ada tulisan Indigo Story sama Pan Suminggah Durgo Kolo Sumingkir. Ini salah satu kayak tembang, salah satu lirik di tembang Mocopat itu Pan Suminggah Durgo Kolo Sumingkir. Jadi yang singgah semua yang singgah, yang keburukan itu sumingkir itu pergi hilang. Iya, kayak gitu. Masih kaku banget kayaknya. Masih kaku sekali, saudara. Ini termasuk murah di harga Rp120.000. Bisa DM langsung di Indigo Story. Keren banget ya. Udah cukup. Oke. Teman-teman, buat sahabat Indigo, terima kasih udah nonton Kamis Misteri. Terima kasih sudah nonton kita. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Untuk YouTube kita juga jangan lupa follow Instagram kita di
@indigo.story. Ya. Oke semuanya, rahayu Rahayu, teman-teman.